Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Saya Dewi Budianti kembali hadir ke hadapan Anda dalam Bincang hari ini. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk memperbincangkan sebuah tema yang tentunya cukup menarik sekali dan perlu kita ketahui bersama, khususnya ini orang tua nih yang biasanya saat ini nih selama masa pandemi selalu mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah begitu ya. Bagi mereka yang memang sedang tidak memilih untuk ikut serta dalam pembelajaran tatap muka begitu. Jadi tetap menggunakan metode jarak jauh gitu. Nah, seperti apa kemudian kondisi mereka khususnya anak-anak yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Kita akan langsung tanyakan saja kepada mereka-mereka yang sudah bertemu begitu ya, langsung dengan mereka. Beberapa yang kemudian memberikan suaranya begitu ya. Nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana kemudian cerita dari anak-anak ini gitu ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah bersama dengan saya sore hari ini, Mbak Dewi S. Sumana, Media and Brand Manager Save the Children Indonesia. Apa kabar Mbak Dewi? Kabar baik Mbak, selamat sore. Baik, kebetulan nama kita sama ya. Sama ya namanya. Ya, kemudian ada Mbak Gia ya. Mbak Gia adalah Child Campaigner Save Our Education, Save the Children Indonesia. Apa kabar Mbak Gia? Baik Mbak. Baik, dan juga ada Mbak Anissa dari Komunitas Anak Lentera Yogyakarta. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini juga mereka-mereka inilah pemirsa yang nantinya akan bercerita dan kemudian juga memberikan saran-saran mungkin ya. Yang kemudian nanti ini juga akan dijawab langsung oleh Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Suherman MPD. Apa kabar Pak Suherman? Yes, selamat sehat selalu, baik selalu. Baik, ya. Kita mulai dari Mbak Dewi dulu nih, dari Save the Children ini tentunya mungkin perlu untuk kita ketahui bersama dulu ya pemirsa, untuk bisa tahu sebenarnya Save the Children ini apa sih, kemudian apa yang menjadi tujuan-tujuan dari program-program yang dilakukan begitu selama ini. Silakan Mbak Dewi. Jadi Save the Children adalah lembaga independen yang berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak. Di dunia kami sudah 102 tahun, jadi sudah lumayan lama begitu, termasuk di Indonesia. Kami bekerja di 120 negara. Di Indonesia kami sudah ada sejak tahun 76 dan kami terdaftar sebagai lembaga Yayasan Save the Children Indonesia. Tentunya misi kami adalah memastikan bagaimana anak-anak bisa tumbuh dengan sehat, baik, lalu juga mereka bisa belajar dengan berkualitas begitu ya. Lalu juga anak-anak terlindungi dari kekerasan baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat, termasuk juga anak-anak diberikan haknya dalam berpartisipasi. Contohnya adalah seperti hadir hari ini ada Gia dan Anissa, di mana mereka punya hak untuk berpartisipasi, menyuarakan permasalahan anak di bidang pendidikan, termasuk juga menyuarakan solusi dan rekomendasinya kepada pemerintah. Baik, dari tahun 1976 sudah cukup lama, kemudian sekarang ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Saya yakin Save the Children juga tidak berdiam diri begitu kan, karena tadi salah satu tujuannya adalah agar memastikan anak-anak ini tetap belajar dengan baik dan berkualitas. Nah, ini cocok sekali dengan kondisi kita sekarang di masa pandemi begitu kan. Kemudian apa ini yang difokuskan di Yogyakarta saat ini? Ya, jadi mungkin sebelum kita berfokus apa yang sudah dilakukan oleh kami di Yogyakarta, kami mau bercerita dulu sejak kapan sih Save the Children berada di Yogyakarta. Jadi kami menjalankan misi di Yogyakarta untuk pemenuhan hak-hak anak mulai dari pasca bencana gempa tahun 2006. Setelah itu, setelah respon tanggap darurat bencana, kami melakukan program-program pengembangan yang berfokus pada upaya pemenuhan hak anak, mulai dari program pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan anak. Sampai dengan tahun 2018. Nah, di tahun 2020 kami melihat bahwa pada saat situasi pandemi ini memang yang paling berdampak adalah terkait dengan hak pendidikan anak. Survei kami di Indonesia dan juga di 46 negara menjelaskan dengan gamblang gitu ya, bahwa 7 dari 10 anak itu jarang belajar selama pandemi. 7 dari 10 anak? 7 dari 10 anak, artinya hampir lebih dari setengah anak begitu ya. Itu data di Indonesia. Nah, data ini jelas-jelas menggambarkan bahwa anak-anak kesulitan untuk mengakses sebuah pembelajaran gitu ya. Jangan dulu bicara yang berkualitas, ini baru akses belajar saja dulu. Terutama belajar daring, di mana nanti Gia akan mempresentasikan nih, Gia akan menceritakan
hasil dari risetnya terutama di Jogja begitu. Nah, dari kekhawatiran kami dan hasil riset kami tersebut, maka kami mengusung gerakan Save Our Education di seluruh di mana Save the Children bekerja gitu, termasuk di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas di lingkungan yang aman, baik dalam pembelajaran daring maupun luring seperti itu, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat. Oke, di lingkungan yang aman ini kalau bisa digarisbawahi seperti apa sih, Mbak Dewi? Ya, di lingkungan yang aman ini artinya kalau pembelajarannya daring, maka orang tua harus mendampingi anak dalam melakukan pembelajaran daring ini. Artinya juga kita tahu ya, di masa zaman now sekarang ini mungkin anak-anak dengan orang tua lebih canggih anak-anaknya gitu dalam pemakaian gadget, mengakses internet gitu. Artinya orang tua juga perlu menyesuaikan begitu, sehingga lingkungan belajar anak itu aman. Nah, ketika misalnya belajarnya offline atau luring, maka harus dipastikan bahwa orang-orang di sekitar anak itu juga aman. Artinya misalnya sekarang kalau misalnya mau tatap muka gitu ya, memastikan dulu nih apakah presentase target vaksinasi untuk orang dewasanya sudah mumpuni atau belum, seperti itu misalnya. Di sisi lain juga ketika misalnya ada program guru berkunjung, maka lingkungannya harus aman, misalnya gurunya pakai masker, anaknya pakai masker, lalu juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu. Oke, kemudian dalam gerakan Save Our Education ini kan mengedepankan prinsip partisipasi anak begitu ya. Ini artinya memang bertemu langsung dengan anak-anak ini di mana saja ini? Betul. Jadi gerakan Save Our Education yang kita lakukan di Indonesia ini sangat spesial dan juga bermakna karena kita mengangkat prinsip dasar hak anak, yaitu hak berpartisipasi. Makanya ada Gia, Anissa dan teman-temannya yang lain yang tergabung dalam juru kampanye anak atau kami sebut Child Campaigner gerakan Save Our Education. Kita melakukan gerakan ini di Indonesia di 3 provinsi, tidak di semua provinsi memang, di 3 provinsi, itu di Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Sulawesi Tengah. Kenapa hanya 3 provinsi ini? 3 provinsi inilah yang kita konsultasikan ke anak-anak dan anak-anak merasa ini sangat urgent gitu, harus ada gerakan ini di 3 provinsi gitu. Apakah salah satu alasannya juga karena Jogja ini kota pelajar atau bagaimana? Mungkin betul, itu juga ya? Betul, salah satunya itu ya. Jangan sampai misalnya ada tagline kota pelajar tapi anak-anaknya tidak belajar gitu. Jadi itu juga mungkin menjadi concernnya anak-anak gitu ya, supaya teman-temannya di Jogja ini juga bisa mengakses pembelajaran dengan baik. Baik, nah kita tentunya ingin mendengar lebih dalam mengenai gerakan Save Our Education ini dari Mbak Gia dan juga Mbak Anissa. Tapi mungkin saya ingin ke Pak Suherman terlebih dahulu ini Pak. Kita PPKM masih terus diperpanjang begitu ya Pak ya, sampai tanggal 13 paling tidak sekarang ini. Pembelajaran tatap muka juga sebetulnya sudah menjadi pilihan bagi anak, betul ya Pak ya? Iya, dan orang tua juga memilih. Orang tua juga, seharusnya itu keputusan juga ada di orang tua juga begitu ya. Sejauh ini bagaimana Pak jalannya di Yogyakarta dengan pembelajaran tatap muka ini? Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran tatap muka di Jakarta ini, khususnya kalau kami kan menangani SMA SMK ya, dan SLB, artinya pembelajaran tatap muka itu kita pernah adanya uji percontohan untuk 9 sekolah. Kita amati dan seterusnya selama 2 minggu itu bagus, mulai dari tata alurnya masuk, kemudian bagaimana pembelajaran di kelas, 50% harus pakai protokol kesehatan, tidak boleh berkumpul, dan itu sudah dipatuhi semuanya. Sehingga nanti saat kita itu levelnya itu turun dan vaksinasi itu sudah hampir 80% ke atas, itu mungkin kita bisa mengadakan pembelajaran tatap muka gitu. Yang itu sudah nanti oleh semua siswa dan orang tua, hampir tiap hari itu kami di WA kapan pembelajaran tatap muka gitu kan. Gitu. Jadi prinsipnya kita harus siap dulu sarpras di sekolah, kemudian protokol kesehatan ditaati begitu. Tapi sejauh ini meskipun pembelajaran tatap muka sudah menjadi pilihan, mereka yang tetap belajar di rumah juga masih cukup banyak ya Pak ya? Iya, sekarang itu kan belum ada tatap muka sekarang ini. Jadi belajar di rumah.
Sehingga apa yang dimakan Mbak Dika betul, jadi kita harus ada pengawasan bagaimana jangan-jangan anak itu belajar, kelihatannya belajar tapi tidak belajar gitu. Dan itu sehingga nanti kami teruskan kepada kepala sekolah dan wali kelas dan guru mapel itu untuk merekap hasil-hasil itu. Juga merekap perilaku siswa, pendidikan karakternya. Jadi tidak hanya transfer pada ilmu saja. Karena ini kan merupakan satu ujian bagi kita semuanya, baik orang tua, baik ujian kesabaran gitu, ujian untuk menerima pembelajaran dengan daring, itu kan ujian juga, dalam arti menangkap materi-materi yang mungkin tidak sejelas waktu itu. Dan komunikasi juga kita harus ujian karena apa? Karena tidak bisa komunikasi langsung, sehingga perlu adanya pendampingan di keluarga itu, pendampingan, bisa pendampingan guru, bisa pendampingan orang tua, atau pendampingan teman sebaya begitu, supaya nanti pembelajaran yang daring itu bisa optimal gitu. Oke. Dalam pembelajaran daring ini Pak, untuk bisa mengukur bagaimana kesuksesan ya anak-anak ini bisa tetap belajar di rumah, ini biasanya kita bisa memonitornya dari mana Pak? Apakah dari sekolah, laporan dari sekolah, atau memang seperti apa sebetulnya kita bisa mengukur produktivitas mereka? Mengukur ya, evaluasi itu pertama kehadiran, yang kedua kesungguhan, yang ketiga itu lama belajar siswa itu, yang ketiga nanti nilai itu akhir aja kita, karena saat ini kan kurikulum tidak harus dituntut semaksimal 100% ya, jadi itu, jadi pembelajaran bagaimana kalau dikasih pelajaran itu tekun enggak di waktu pembelajaran itu, kemudian bagaimana menanggapi pembelajaran itu, kemudian setelah itu sikap pembelajaran itu bagaimana. Jadi untuk yang nilai itu saya kira ya tidak terlalu kita prioritaskan, karena apa? Karena kalau kita prioritaskan nanti juga sahabat pendidik tidak tepat gitu. Walaupun kita di dalam penerimaan siswa baru yang SMA SMK kemarin itu juga menggunakan tes daerah. Nah, itu terjadi kesenjangan yang kita rasakan. Anak-anak yang didampingi, yang mampu les, kemudian bisa didampingi oleh guru lain dan seterusnya, itu nilainya sangat tinggi. Tapi anak-anak yang tidak didampingi, ya kurang terkontrol dalam pembelajaran, itu jauh, sehingga disparitasnya tinggi sekali. Saat siswa-siswa SMP itu untuk melanjutkan ke jenjang SMA, SMK. Jadi ini terasa bahwa pentingnya pendampingan di rumah saat pembelajaran tadi. Gitu. Ya betul, karena cukup mengkhawatirkan tadi ketika kita mendengar 7 dari 10 anak ini jarang belajar begitu ya selama pandemi ini. Memang sulit sekali juga kita untuk bisa mengukurnya seperti apa, memonitor mereka, kegiatan mereka dan lain sebagainya di rumah. Di segmen selanjutnya kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, termasuk ini nih, detailnya apa nih, Save Our Education nanti ya, juga bagaimana kemudian suara anak-anak ini bercerita. Kita akan mendengarkan usai jeda pariwara. Berikut ini pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit, dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kamu kenapa toh, Hen? Pak Yono itu mau keluar negeri jam 1. Nah, tugasku belum aku kumpulin nih.
Mas bro, wah kenapa ya wajah ada di kepala? Jelas banget. Wow, jago. Itu jago. Itu adalah kehidupan di dunia tanpa internet. Untunglah kita hidup di dunia yang berbeda. Dan di dunia kita ada IndiHome yang memberikan layanan internet cepat. Oke Mbak, baik. Segera saya kirim Mbak. Dengan IndiHome Fiber. Jangan UCTV, bisa di playback 7 hari. Lebon puas dengan telepon rumah. IndiHome untuk Indonesia. Rasanya tuh sedih sekali, gak bisa ketemu teman-teman tuh. Itu belajarnya harus online di rumah, padahal kendala sinyal sama kota. Dulu pas pertengahan itu belum ada paketan, terus ada teman saya yang sampai kerja buat beli paketan gitu. Dari pemerintah sudah disediakan, tapi cuma 1 kali. Kalau 10 giga itu 1 bulan paling kurang cukup. Kayaknya setiap bulan, tapi ya dari awal lockdown sampai sekarang baru 1 kali sih. Teman-teman banyak yang nggak punya HP, laptop, dan paketan. Gak ada sinyal juga sih. Di sini susah cari sinyalnya. Tetanggaku itu punya 3 saudara. Yang anak pertama itu kuliah, dan yang punya HP cuma anak pertama. Padahal adiknya masih sekolah kelas 6 dan 5. Itu cuma ganti-gantian terus. Kadang banyak teman yang males ngerjain karena nggak ada sinyal. Banyak yang susah mengakses pembelajaran karena tidak banyak yang bisa dipahami. Karena kalau sulit harus cari-cari sendiri. Ya, perbedaannya itu sangat jauh sekali. Kalau di sekolah itu kan bisa gurunya nerangin, terus kita bisa bertanya langsung. Kalau di rumah itu nggak bisa kayak gitu. Kadang gurunya di Japri balesnya lama gitu. Ini harus dikumpulin jam segini. Tapi sedangkan kan saya di panti toh. Di panti ya ada wifi tapi juga dendetan gitu. Saya keluar mati listrik yang di tempat sana, ya Allah. Itu susah sih, pas proses dari ini juga sangat-sangat menyedihkan. Harapannya guru itu memberi materinya itu jangan terlalu banyak. Sama pas pada saat memberi materi dikasih sama contohnya kayak kuis gitu. Pemerintah masih terus mengirimkan kuota gratis secara terus-menerus setiap bulannya. Harapannya untuk pemerintah agar memberikan alat komunikasi yang RAM-nya cukup untuk belajar dan memberikan kuota internet kepada murid. Kalau menurut saya tuh dari pihak yang lebih tinggi gitu tuh kayak ya udah kita cari relawan buat ngajar di sini gitu loh. Soalnya kan juga kasihan kalau sama anak-anaknya gitu, sama orang tua juga, ya gitu sih.
Ya, itu adalah video dari Save Our Education yang kita mendengar langsung begitu ya dari teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita begitu yang ada di Yogyakarta. Ada yang di pedesaan, ada yang di perkotaan begitu ya. Mereka paling tidak seragam suaranya, butuh gawai, butuh kuota begitu ya. Dan bahkan tadi ada yang menyebutkan butuh relawan sebetulnya kalau bisa begitu ya, untuk mengajar saja. Cukup baik dan kritis sebenarnya suara-suara mereka. Dan ini kita juga ada Mbak Gia nih, salah satu child campaigner ya Save Our Education. Ini kalau boleh diceritakan apa sih yang dilakukan gitu oleh child campaigner ini? Ya, tadi menyambung dari Mbak Dewi juga itu pastinya selama pandemi ini banyak anak yang terhambat pembelajarannya gitu, mulai dari tidak adanya perangkat, terus juga dari kuota internet dan jaringan yang terbatas tadi susah sinyal kayak gitu. Jadi di Save Our Education Jogja ini kita kebetulan udah melakukan 2 riset. Yang pertama itu soal belajar dari rumah. Terus ini yang kedua kemarin kita baru saja melakukan riset tentang subsidi kuota internet tanggal 9 sampai tanggal 19 Juli kebetulan. Jadi 10 hari kita melakukan menyebar kuesioner online gitu, dan kami mendapatkan 105 responden anak sekolah. 44 kebetulan mengaku tidak mendapatkan kuota internet subsidi itu. Pastinya ada perasaan sedih gitu, kecewa, dan juga merasa tidak ada gitu dari anak-anak ya, karena kan mungkin tadi seperti anak-anak sebutkan bahwa mereka juga harus ada yang sampai kerja gitu loh buat mendapatkan kuota sendiri gitu. Dari situ juga akhirnya anak-anak pastinya melakukan aksi ya, mereka kayak inisiatif sendiri buat nyari gimana ya biar bisa memenuhi, biar bisa tetap ikut kelas online gimana sih gitu. Jadi kalau dari riset kami sih menemukan bahwa anak-anak bahkan sampai mengurangi aplikasi yang banyak menyedot kuota gitu. Mungkin seperti aplikasi video gitu. Terus juga mereka memanfaatkan juga wifi gratis di sekitar mereka gitu. Itu sih yang anak-anak udah lakuin sekarang ya dari riset gitu. Terus hasil survei ini sebenarnya udah kami sampaikan juga ke Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin, dan berharap pastinya memaksimalkan pendataan tentang subsidi kuota internet gratis ini sih, karena saat ini adalah hak anak ya untuk bisa belajar pastinya tanpa terkecuali gitu, untuk bisa belajar dengan nyaman seperti yang Mbak Dewi sebutkan tadi itu ya. Terus juga Save Our Education Jogja sendiri kita karena anak muda ya Mbak, jadi kita menggeluti Instagram juga gitu. Jadi kami juga kampanye pendidikan di Instagram, bisa cek di Instagram kami Save Our Education_Jogja. Oke. Ini bisa dicek ya teman-teman atau pemirsa nanti di Instagramnya. Nah, ini mungkin menarik kalau kita minta jawaban dulu nih dari Dinas Pendidikan nih Pak Suherman. Tadi sempat disebutkan 44 dari 105 responden ya mengatakan bahwa tidak mendapatkan kuota internet gratis dari pemerintah dan mereka sedih Pak. Ini apa nih Pak jawabannya? Apa sebetulnya yang menjadi kendala begitu Pak? Terima kasih. Sama kami menyampaikan terima kasih atas penelitian yang dilakukan oleh Save Our Education ini, sehingga nanti kita bisa mengecek kembali, dan kami harapkan itu datanya itu jelas, jadi data sekolah mana dan seterusnya, by name by address, karena selama ini kita sudah menyampaikan semua internet itu sudah kita sampaikan ke semua siswa. Sudah kita sampaikan, gratis dan seterusnya sudah ada. Kita akan beberapa tahap ya, sehingga kalau misalnya ada yang belum, itu mungkin nanti ke sekolah, ke kami. Jadi bahkan kemarin saya juga baru tanda tangani untuk bantuan selanjutnya, kan bertahap itu, terus ada bantuan itu. Dan kita diharapkan hak pendidikan anak itu tidak akan terkurangi, itu semuanya itu tidak terkurangi. Sehingga kami harapkan nanti kalau siswa dimanapun ada itu ke sekolah, saya belum dapat internet dan seterusnya. Karena kadang-kadang gini, siswa itu kan waktu dikasih internet kan suruh nomor HP dan seterusnya itu. Pendataan itu yang penting. Kadang-kadang mungkin sudah apakah miss pendataannya atau administrasinya itu yang perlu kita cermati lagi. Atau memang terkendala administrasi atau memang belum dikasih gitu ya. Kalau pengetahuan kami dan kami yakin itu sudah kami sampaikan ke semua siswa gitu, semua. Jadi nanti kalau ada yang belum itu nanti kami sekolah mana dan seterusnya. Itu yang terima kasih atas penelitian yang real real sudah kita teman-teman dari Save Our Education ini mudah-mudahan nanti membuka kita yang jangkauan kita itu mungkin tidak seluas itu. Nah, itulah yang kami sangat mengapresiasi kegiatan ini juga di Yogyakarta ini. Dan
semua anak didik kita tidak akan istilahnya itu bahasa Jawanya bidak-bidak gitu ya. Kita harus memenuhi hak semuanya. Siapa tuh yang anak itu yang mau dilarikan yang kurang beruntung dan seterusnya. Sehingga itu harapan kami penelitian dari mbak-mbak ini yang dari Save Our Education itu mudah-mudahan memberikan masukan pada kami secara komplit dan terintegrasi dengan teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih. Tapi artinya anak-anak ini memang punya hak ya Pak ya untuk mendapatkan kuota sampai sepanjang mereka melakukan pembelajaran daring seperti ini. Cuma kuotanya kan tidak maksudnya kuota itu tergantung penggunaannya siswa itu. Artinya kan ada siswa yang cukup, ada yang tidak dan seterusnya itu. Sehingga harus hati-hati juga dalam penggunaan kuota itu. Jadi orang tua harus memantau supaya nanti jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, baik. Ini ada tanggapan dari Mbak Dewi mungkin, tapi sebelumnya kita coba angkat dulu telepon dari pemirsa. Selamat sore, dari siapa di mana? Dengan Bapak Omar di Karangalang. Baik, silakan bagaimana pertanyaannya? Bagaimana tanggapan narasumber terkait pelecehan pada anak-anak yang semakin marak nih? Saya lihat di sosial media ataupun di televisi ini kan sekarang lagi marak-maraknya gitu. Jadi saya sebagai orang tua itu agak sedikit khawatir gitu. Misal guru saja bisa menjadi pelaku terhadap pelecehan anak-anak gitu, ataupun teman atau lingkungan sekitar gitu. Mohon maaf Pak, boleh diulang kembali pertanyaan Anda? Di bagian awal tadi kami kurang cukup mendengar dengan jelas Pak. Bagaimana tanggapan narasumber terkait pelecehan pada anak-anak yang semakin parah? Saya sebagai orang tua ini khawatir, misal seperti guru pun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual gitu. Baik, baik. Terima kasih pertanyaan Anda. Mungkin Mbak Dewi akan menanggapi pertanyaan ini agak sedikit keluar dari konteks, tapi ini juga penting untuk bisa kita jawab bersama. Silakan Mbak Dewi. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Mungkin juga sebagai orang tua ya, jadi merasakan ada kekhawatiran itu. Yang pertama sebagai orang tua, jika misalnya mengalami anak-anak ada yang mengalami pelecehan seksual, yang pertama adalah jangan malu untuk melapor. Jadi silakan lapor langsung kepada, misalnya kalau di setiap provinsi biasanya ada P2TP2A, di mana ini ada unit yang menangani kasus kekerasan terhadap anak, termasuk juga pelecehan. Jadi jangan takut untuk melapor, begitu. Ketika kita tidak melapor, ketika ada kasus tersebut, maka kasus itu akan terus semakin banyak, lalu pelaku juga jadinya tidak merasa bahwa tidak ada efek jerah. Iya, tidak ada efek jerah seperti itu. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita mendengar atau kita tahu atau malah anak kita sendiri, jangan takut untuk melapor. Yang kedua adalah ini juga sangat penting, bagaimana lingkungan sekitar anak itu juga peduli gitu terhadap anak-anak siapapun gitu yang ada di lingkungannya, tidak hanya anak sendiri begitu ya. Artinya peduli, balik lagi tadi sadar bahwa perlindungan anak itu adalah penting. Maka ketika ada hal-hal yang dicurigai, jangan ragu untuk langsung melapor, mendiskusikan dengan RT, RW seperti itu. Jangan sampai ada kasus dulu baru melapor gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dikhawatirkan atau dicurigai, sebaiknya didiskusikan itu di tingkat masyarakat begitu. Yang terdekat itu adalah mungkin Pak RT RW itu tadi ya. Gitu. Apakah bisa juga langsung saya ingin berkomunikasi dengan Save the Children gitu misalnya? Ya, untuk mendapatkan misalnya advice gitu ya, saran-saran teknis, bisa saja menghubungi Save the Children begitu. Tetapi yang jelas di sini tentunya ada peran pemerintah yang lebih penting, dan ini adalah tanggung jawab utama pemerintah, di mana mungkin juga pemerintah bagian kecilnya diawali oleh RT ya Pak ya, jadi bisa langsung didiskusikan di internal RT. Intinya jangan sampai ada kasus, kita tahu dulu ada kasus gitu ya, baru
ribut gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada kekhawatiran atau kita melihat ada kejanggalan, sebaiknya segera didiskusikan di lingkup paling kecil gitu, di lingkup paling kecil. Ya. Ini mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan tadi, tidak hanya untuk penelpon tapi untuk semua, khususnya orang tua begitu ya yang ada di rumah dalam mengawasi anak-anaknya begitu. Nah, kita masih akan kembali di segmen selanjutnya, masih akan membahas mengenai hal yang tadi ya. Mungkin dari Save the Children akan punya tanggapan setelah tadi sudah mendengarkan jawaban dari Dinas Pendidikan begitu. Kami kembali sesaat lagi, tetap di Bincang hari ini. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Pemirsa, Anda kembali di Bincang hari ini. Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung dengan kami. Kami masih membahas mengenai bagaimana untuk bisa memastikan anak-anak tetap bisa belajar dengan baik dan berkualitas selama masa pandemi ini, meskipun secara daring dan belajar dari rumah begitu ya. Nah, tadi dari Pak Suherman sudah menjelaskan nih, Mbak, bahwa memang betul anak punya hak untuk bisa mendapatkan kuota internet, tapi berapanya juga tergantung pemakaian dan lain sebagainya. Ada beberapa kendala juga yang tadi disampaikan, boleh ditanggapi silakan. Iya, menarik sih tadi yang disampaikan Pak Wakil Kepala Dinas begitu ya. Tentunya kita akan tetap berfokus pada temuan anak-anak, hasil riset anak-anak yang sudah dilakukan. Mungkin kita juga nanti akan memberikan by name by address-nya ke dinas supaya itu bisa langsung ditindaklanjuti dan anak-anak yang misalnya belum mendapatkan kuota langsung bisa mendapatkan kuota, karena permasalahan yang ditemukan anak-anak juga mereka tidak mendapatkan kuota karena tidak terdata gitu. Dan mereka tidak bisa mereka tidak bisa mendaftarkan sendiri kalau sekolahnya tidak mendata. Jadi mungkin makanya rekomendasi anak-anak adalah supaya sekolahnya kembali untuk mengecek kembali, mendata kembali anak-anaknya. Dan terima kasih Pak Wakil, mungkin nanti kami akan memberikan by name by address dari 44 anak ini ya Pak, supaya 44 anak ini bisa mendapatkan kuota gratis dan mereka bisa belajar. Di sisi lain juga tadi yang terkait dengan kuota ya, memang kuota, seperti yang tadi kita lihat di video gitu ya, bahwa 10 GB ini nggak cukup. Terus juga kita sebagai anak juga harus
lebih bijak gitu dalam menggunakan aplikasi-aplikasi begitu ya. Tetapi juga mungkin dari sisi anak seperti yang kami lakukan di konsultasi anak kemarin, anak-anak bilang bahwa kenapa nggak cukupnya juga karena satu hari itu bisa beberapa kali Zoom gitu, beberapa kali Google Meet, dan ini juga kami sangat terbuka untuk bisa berdiskusi, untuk bisa juga misalnya sekolah-sekolah gitu ya bisa melakukan inovasi gitu dalam proses pembelajaran jarak jauhnya gitu ya. Jadi itu juga harapan anak-anak sih. Ya. Baik, nah ini mudah-mudahan nanti bisa segera didata begitu ya bagi mereka-mereka yang sampai sekarang belum terdata. Oke, ke Mbak Gia lagi nih. Mbak Gia ini masih SMA ya sebetulnya, luar biasa. Dan saya penasaran ini apa sih yang membuat ingin bergabung dalam Child Campaigner, mau ikut menyuarakan begitu gerakan Save Our Education ini? Oke, pertama pastinya ini kan kesempatan emas banget ya terutama bagi anak gitu untuk bisa berekspresi, untuk menyuarakan opininya gitu. Karena di sini pastinya suara anak yang paling utama gitu, karena kan kita juga punya hak itu ya untuk berpartisipasi itu tadi gitu. Dan di sini benar-benar ada, terus juga dengan dampingan dari kakak-kakak keren juga gitu. Kita bisa bikin suatu riset dengan analisa, kebetulan itu dianalisa sendiri sama anak-anaknya gitu. Jadi di Save Our Education juga kita ini anak-anak dari berbagai macam latar belakang dan sekolah gitu disatukan, terus juga gimana kita saling sharing pengalaman, saling sharing harapan dan kesulitan kita dengan pendidikan itu sendiri sih Kak. Jadi pastinya itu suatu hal pengalaman menarik banget untuk bisa membantu teman-teman lain juga di pendidikan. Oke, luar biasa ya. Nah, kemudian ini dari komunitas anak Lentera juga ini ada Mbak Anissa di sana. Selain yang sudah disampaikan oleh Mbak Gia barusan gitu ya, adakah tantangan lain kemudian yang ditemukan begitu teman-teman dari komunitas anak Lentera? Mungkin ada temuan lain gitu yang bisa dibagi kepada kita. Oke, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin saya bisa menceritakan terlebih dahulu apa sih itu komunitas anak Lentera ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nanti ingin mengetahui kegiatan kami dan ingin bergabung bersama komunitas kami, jadi komunitas kami itu komunitas anak Lentera. Itu tepatnya di Dusun Sokobinangun Tempel Sleman, Mbak. Ini komunitas ini berdiri sejak tanggal 23 September 2017. Ya, di bulan ini tuh tepat umur kami itu 4 tahun. Nah, komunitas ini tuh didirikan, foundernya sendiri adalah Mas Fatur Rahman, yaitu pemuda-pemudi di Sara, dan itu juga dibantu oleh pemuda-pemudi sana gitu Mbak. Untuk kegiatan kami itu setiap hari Sabtu itu rutin, tetapi mengingat pandemi ini setelah 1,5 tahun ya, kami tidak segitu rutinnya karena mengingat kondisi ini belum aman untuk anak untuk kita berkegiatan bersama. Nah, kegiatan itu kami itu bersama anak bermain, belajar, dan membuat kreativitas anak gitu. Mungkin info lebih lanjut bisa kunjungi Instagram kami di @lentera_skbm gitu. Lalu untuk menjawab pertanyaan tadi, yang menjadi tantangan dan apa yang sudah kami lakukan ya di tim Lentera, yang pertama, kebetulan Lentera itu letaknya di daerah Harengkapi juga Mbak. Jadi di sana ada sinyal tetapi kurang stabil. Jadi pemuda warga di sana itu berinisiatif untuk memasang wifi. Nah, untuk di seluruh desa itu untuk mensupport adik-adik, guru dan semuanya untuk bisa mengakses pendidikan. Nah, yang kedua, karena ini semua itu belajarnya serba online. Jadi para orang tuanya juga pasti memiliki kemampuan berbeda-beda untuk bisa mendampingi anak-anaknya belajar. Nah, ketika memahami pembelajaran tersebut, orang tua bingung apa yang diberikan dari Bapak Ibu guru. Jadi kami dari tim Lentera bersama BKSBM itu para donatur dari warga Sokobinangun itu juga, itu kami kumpul untuk bikin bimbel, dan bimbel itu berjalan selama 1 bulan setiap hari Senin sampai Sabtu. Nah, itu dibagi per jenjang kelas. Satu jenjang kelas, misal kelas 1 dalam seminggu itu bisa berangkat 2 kali. Nah, untuk responnya sendiri itu sangat bagus sekali dari orang tua, terutama dari anak-anak, karena lama banget nih nggak sekolah ya. Nih yang bergabung biasanya ikut dalam bimbel tersebut? Bimbel ya, untuk Lentera sendiri kan total semua 50 anak ya. Nah, itu dari jenjang TK juga ikut, jadi mereka malah justru paling banyak ikut Mbak. TK sampai jenjang SMP itu. Nanti kami dari tim ada guru-guru, nah itu dibagi per kelas, nanti dipisah-pisah seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, dari kan kebetulan saya bukan warga situ, saya hanya volunteer. Nah,
melihat para muda-mudi, tua dan muda itu sangat-sangat semangat untuk membangun desa, salah satunya lewat Lentera, kemudian BKSBM. Ini buat saya pribadi itu sangat kagum dengan mereka gitu, seperti itu Mbak, dari Lentera sendiri. Artinya mereka sangat antusias ya dalam ya memang hal-hal seperti ini kemudian harus menjadi pilihan bagi anak-anak begitu ya, khususnya mereka yang mungkin tidak punya gawai, tidak bisa mengakses internet dan lain sebagainya. Nah, kita akan perbincangkan lagi hal ini di segmen terakhir nanti selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
Anda kembali di Bincang hari ini, pemirsa. Kita sudah mendengarkan banyak tadi ya mengenai suara-suara dari anak begitu dalam program Save for Education gitu. Nah, saya ingin mendengar tanggapan nih sekarang dari Pak Suherman. Bagaimana Pak setelah mendengar banyak suara dari anak begitu ya? Bagaimana kemudian tindak lanjut dari Dinas Pendidikan ini? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertama kami berapresiasi pada Mbak Anissa yang di Yayasan Lentera, kemudian Mbak Gia yang tadi sudah penelitian tadi, dengan kegigihan para anak muda dalam membantu anak-anak ini merupakan satu nilai yang sangat tidak terukur. Karena apa? Karena biasanya kalau pemuda-pemuda kan belum ada tujuan-tujuan lain selain pengabdian. Nah itu, sehingga untuk itu kami akan apresiasi. Kemudian kita sampaikan bahwa anak-anak kita perlu pendampingan tadi Mbak Anissa sudah sampaikan, ada bimbel, kemudian ada masang wifi dan seterusnya. Tentunya pemerintah sudah menangani titik-titik blank spot itu. Tapi itu mungkin ya tidak semuanya terjangkau untuk semuanya sejak ini. Jadi untuk titik-titik tertentu kita sudah memasak dengan Kominfo kemarin, itu sudah mengatasi supaya nanti tidak ada blank spot itu. Walaupun begitu kan sinyal kurang kuat, itu tadi saya sampaikan itu. Sehingga kami terima kasih sekali. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di rumah, itu sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ke guru-guru, supaya guru-guru itu mengajar di tempat tinggalnya, dengan sekelilingnya. Nah, itu sudah kami himbau semuanya. Jadi guru matematika itu mengajar matematika di anak-anak di sekelilingnya. Gitu. Biologi begitu, sehingga nanti anak-anak itu tidak jauh, walaupun berkumpul itu tahu karakteristiknya. Jadi sehingga harapan kami guru-guru itu pengabdiannya karena banyak di daring ya, kemudian tidak banyak memberikan tugas, tapi lebih banyak pengabdian di rumah tinggal itu, sekelilingnya itu. Itu ada beberapa kepala sekolah, guru yang sudah mencoba itu, dan itu orang tua terima kasih sekali dengan program itu. Karena apa? Karena tahu gurunya siapa, karakternya bagaimana, dan terus perkembangan anak mulai dari kecil itu sudah tahu. Sehingga ini lebih familiar untuk pembelajaran yang di pos tempat tinggal dari para guru itu. Jadi itu yang kami lakukan untuk yang di Dinas Pendidikan ya. Kemudian bagi orang tua juga begitu. Kami seperti Mbak Dewi tadi betul. Jadi kalau bergaul itu siapa atau temannya itu, kepedulian itu, ya, kepedulian itu dengan begitu kalau ada sesuatu yang kurang serg langsung kita tangani bersama gitu, kurang serg apa dan seterusnya. Tidak hanya pelecehan seksual, tapi apapun yang tidak serg langsung kita tangani. Nah itulah kesiapsiagaan orang tua dan informasi dari lingkungan itu sangat penting sekali. Nah mudah-mudahan nanti dengan cara begitu generasi kita, anak-anak kita itu menjadi generasi yang tangguh ya, karena 2045 kita kan demografi itu yang semua anak-anak kita itu akan usia produktif di 2045 itu. Ya begitu tanggapan kami. Ya. Mungkin Mbak Dewi ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan baru saja, atau mungkin ada masukan-masukan lain yang ingin disampaikan begitu, sehingga pemerintah, masyarakat juga bisa mendengar langsung begitu. Tapi sebelumnya kita coba angkat telepon terlebih dahulu. Selamat sore, dari siapa di mana? Iya, halo, selamat sore. Saya Ibu Sita di Bantul. Baik. Ya, saya baru bergabung, jadi saya mau bertanya untuk upaya Dinas Pendidikan Jogja untuk mengevaluasi pembagian kuota yang belum merata, khususnya itu di Bantul, itu bagaimana ya? Karena selama ini tuh anak saya belum pernah dapat kuota gratis untuk belajar online gitu. Boleh secara spesifik disampaikan Bantulnya di daerah mana ini, Mbak? Halo? Mungkin sudah terputus. Baik, ini monggo silahkan Pak Suherman bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk di Bantul belum ada yang mendapatkan kuota begitu. Iya. Pertama, kewenangan kami SMA SMK ya, kemudian SMP SD kan di kabupaten kota, sehingga nanti kita tadi saya sampaikan tadi bahwa itu kita harus datanya lengkap, SD mana, SMP mana, dan di wilayah mana dan seterusnya. Mungkin apakah jaringannya ataukah apakah administrasinya, atau ada kendala lain yang komunikasi antar anak dan sekolah itu kurang intens sehingga belum dapat internet tadi gitu.
Baik, kembali ke Mbak Dewi ini tadi, boleh silakan menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suherman tadi. Ya, sebenarnya saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Dinas, bahwa memang ini harus terintegrasi, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu ada upaya yang menyeluruh begitu. Misalnya juga ini menjadi tanggung jawab orang tua juga yang harus lebih responsif begitu ya, ketika anaknya belum menerima kuota, mungkin perlu menanyakan kepada sekolah seperti itu. Lalu juga ini juga tanggung jawab sekolah, di mana sekolah perlu mengecek kembali, mendata kembali apakah siswanya terutama yang sangat membutuhkan begitu ya. Artinya misalnya di masa pandemi ini kan banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan seperti itu, atau misalnya anak yang kedua orang tuanya meninggal karena COVID ini gitu ya. Jadi anak-anak yang dengan kategori seperti itu yang harusnya didahulukan begitu. Jadi perlu sekolah misalnya mengecek kembali terkait dengan situasi dan kondisi anak, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa sangat tepat sasaran begitu. Dan seperti yang Gia sampaikan gitu ya, setiap anak bisa belajar tanpa terkecuali. Oke, ya. Harapannya terhadap pendidikan anak begitu, khususnya di Yogyakarta ini, silakan. Ya, dari Save the Children kami selalu percaya bahwa anak-anak adalah masa depan, baik untuk bangsa maupun untuk keluarganya sendiri. Artinya kalau kita mau masa depan keluarga dan masa depan bangsa ini ada cerah gitu ya, baik, maka penting untuk memenuhi hak-haknya, penting untuk memenuhi hak-hak anak begitu. Termasuk adalah yang hak pendidikan anak, di mana kita sudah tahu bahwa tadi 7 dari 10 anak jarang belajar. Artinya ini perlu ada tindakan secara sistematis, aman dan inklusif dengan cepat oleh berbagai pihak, terutama dalam hal ini tanggung jawab utama dari pemerintah gitu ya, dan juga tentunya saya mau mengajak orang tua, guru, pihak sekolah untuk lebih peduli lagi untuk memastikan setiap anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Oke, kemungkinan dari solusi tadi yang cari relawan aja, itu Anda sangat mendukung dengan salah satu opsi itu? Ya, tentu. Relawan berarti kan ada di sekitar anak ya, bisa siapapun gitu, Karang Taruna seperti komunitas anak Lentera begitu. Artinya kita juga perlu peduli anak-anak muda seperti Anissa nih, ini contoh yang sangat baik gitu ya di komunitas anak Lentera, termasuk juga Gia, di mana benar-benar peduli terhadap isu pendidikan dan mereka tidak hanya menyuarakan tetapi juga melakukan aksi. Nah itu penting sekali untuk bisa dilakukan. Saya dan Save the Children kita sangat menggugah nih anak-anak muda untuk juga peduli terhadap pendidikan anak, sehingga paling tidak misalnya bisa tahu kalau tetangganya anaknya misalnya tidak punya gawai, maka ya bisa dipinjamkan begitu ya. Itu salah satu dukungan juga ya. Betul. Jadi juga misalnya anaknya belum bisa baca, kita sebagai tetangga bisa mengajari baca anak gitu. Tentu dengan prokes ya, protokol kesehatan yang ketat kalau pada saat ini. Oke. Kalau boleh saya ingin mendengar sedikit saja ini tanggapan, boleh pribadi, boleh apa begitu ya, terkait dengan harapan terhadap pendidikan bagi anak-anak di Yogyakarta. Silakan Mbak Gia. Oke, mungkin tadi pendataan itu ya, karena juga dari riset ditemukan bahwa iya kalau sekolahnya nggak mendaftarkan dan nggak memberikan akses ke subsidi itu mereka tidak akan bisa mendapatkannya gitu. Kalau mereka bergerak sendiri itu cukup susah ya, apalagi kadang bahkan dari riset banyak yang bilang juga servernya kadang suka error, nggak bisa dibuka kayak gitu. Terus juga meningkatkan pendampingan belajar gitu, karena kan pastinya di rumah beda suasana ya Mbak dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin dari peran guru dan juga peran orang tua di rumah gitu. Karena kalau dari riset juga anak-anak itu banyak berkata bahwa kadang mereka cuma dapat tugas tapi tidak ada penjelasan, tiba-tiba ulangan harian gitu. Kita di situ banyak juga yang dari diskusi teman-teman juga gitu, pengalaman kayak gitu tuh banyak banget dirasain sama anak-anak sekarang sih. Jadi mereka kesulitan di situ. Baik, dari Mbak Anissa, harapan Anda terhadap pendidikan anak-anak saat ini? Oke, mungkin sedikit menambahkan kayak Mbak Dewi. Mungkin kalau kita punya fasilitas gawai ya, nah mungkin bagi anak-anak yang kurang
ada fasilitas itu, kita bisa bantu sama ini Mbak. Kan pasti kita punya wifi, nah mungkin kita bisa berbagi-bagi kepada tetangga, kemudian kita bisa membantu mengajarinya. Atau kan ini beberapa anak-anak yang daerah Merapi paling atas kan kurang sinyal nih. Nah kita bisa ngajak yuk ke sini, ngungsi di tempatku tuh sinyalnya bagus loh, stabil loh, siapa tahu kamu bisa datang ke sini untuk kita belajar bersama gitu. Mungkin itu sih harapannya. Dan bimbel ini rencananya masih akan terus berjalan sampai ke depan nanti? Insya Allah akan selalu kami usahakan untuk itu Mbak. Ini kalau misalnya ada yang tertarik ingin ikutan bagaimana? Boleh banget sih, bisa kunjungi Instagram kami aja di @lentera_skbn. Nah kami pasti update tentang kegiatan kami Mbak. Oke. Dan ini tentunya gratis ya, iya, bisa gratis, datang tanpa dipungut biaya begitu. Ini harus digarisbawahi begitu. Baik, dari Pak Suherman, boleh apa yang ingin disampaikan mungkin kepada anak-anak begitu ya, mereka yang masih tetap belajar dari rumah sampai saat ini, juga kepada orang tua mungkin yang mendampingi hingga sekarang ini. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Saya berharap bahwa keberhasilan itu tidak harus dengan berkecukupan. Nah, artinya kekurangan-kekurangan itu, baik kekurangan sarana atau apapun, itu bukan menjadi halangan suatu meraih cita-cita. Bahkan banyak anak-anak yang waktu itu kelihatannya kekurangan, tapi bisa menjadi orang-orang yang berguna di Indonesia ini. Bahkan tingkatnya tidak hanya nasional, internasional. Untuk itu Bapak Ibu orang tua, kami pesan juga sampaikan anak-anak itu pada profil-profil orang yang sukses dengan dulunya itu banyak kekurangan. Nah, karena itu menjadikan motivasi yang tinggi. Jadi tidak mengeluh, tidak ada terus, tapi berusaha untuk itu. Cerita-cerita atau film-film itu yang diberikan pendidikan edukasi seperti itu, sehingga orang tua memberikan pengertian pada anak bahwa semua itu bisa berhasil walaupun ada kekurangannya itu. Sehingga kami harapkan anak dan orang tua sinergi untuk keberhasilan anak itu, dan saya yakin Bapak Ibu orang tua membimbing anak itu dengan rasa hati, dengan rasa kebanggaan, dengan rasa apapun itu nanti bisa diterima anak juga dengan hati. Nah itulah, dan anak-anak yang seperti itu, wasiat dari orang tua atau nasihat dari orang tua itulah sangat dipegangi oleh anak-anak, sehingga juga begini menjadi teladan bagi anak orang tua itu. Itulah yang kami sering sampaikan pada orang tua. Tapi kepada anak, semangatlah semuanya. Tidak ada halangan untuk menjadi orang yang sukses. Begitu Mbak. Baik, terakhir Pak, untuk bisa menjawab kembali pertanyaan pokok kita kali ini bagi mungkin anak-anak dan orang tua saat ini, bagi mereka yang belum mendapatkan data kuota internet begitu, silakan Anda garis bawahi mengenai hal iya, tadi pertama permasalahannya apa, yang kedua binding balik address, sehingga kita bisa menelusur bagaimana itu kendalanya di mana, kendala di mana. Sehingga dengan seperti itu kami malah berterima kasih. Ternyata yang kami sudah sampaikan, merasa kami sudah semuanya, kok ada yang belum gitu. Nah itulah yang sehingga nanti terima kasih sekali, karena kami sudah beberapa kali mendatangani itu untuk transfer kuota internet sudah berkali-kali. Kok ada yang belum? Nah ini kan merupakan satu masukan bagi kami untuk kita tindak lanjuti. Begitu Mbak. Baik, dan nanti juga akan diberikan datanya ya dari Save the Children. Baik, ini adalah pentingnya untuk terus bersinergi, berkomunikasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala bagi anak-anak di rumah untuk bisa tetap terus belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini bisa mendapatkan solusinya begitu ya. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan kuota, segera mendapatkan kuota setelah ini. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di Bincang hari ini, Mbak Dewi, Mbak Gia, Mbak Anissa, dan juga Pak Suherman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Dewi Budianti undur diri. Terima kasih dan salam Indonesia.